Halo, perkenalkan nama saya Amalia Merbetubu dengan NIM 270.005. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak dari korupsi dalam berbagai sektor kehidupan. Perkenalkan, nama saya Dimama Februan Tentra Mamalo dengan NIM 270100006. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yevika Melinda Darung dengan NIM 2107010221. Perkenalkan, nama saya Leonel Anderson Lumalion dengan NIM 2107010177. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Yustika Tepoi dengan NIM 2107010029. Perkenalkan, nama saya Sheisha Rosita Labu, NIM 21070100202. Perkenalkan, nama saya Juniluan Esertaik dengan NIM 2107010171. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan tidak jujur atau penyalahgunaan kekuasaan seseorang yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain dengan cara yang tidak sah atau melanggar hukum. Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Jadi, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi tersebut ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab korupsi yaitu aspek perilaku seperti sikap tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. Faktor eksternal penyebab korupsi yaitu aspek masyarakat. Misalnya, masyarakat merupakan korban korupsi, terlibat korupsi, maupun masyarakat seharusnya bisa mencegah dan memberantas korupsi. Aspek politis. Kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan. Aspek ekonomi, misalnya pendapatan yang tidak mencukupi. Aspek organisasi, misalnya kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, dan kelemahan sistem pengendalian. Ciri-ciri korupsi. 1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. 2. Korupsi pada umumnya dilakukan dengan penuh kerahasiaan. 3. Korupsi melibatkan elemen yang saling menguntungkan dan saling berkewajiban. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis korupsi. Yang pertama, suap. Suap dalam arti memberikan atau menerima sesuatu yang berharga dengan tujuan untuk mengambil tindakan atau keputusan yang akan diambil. Yang kedua itu nepotisme. Nepotisme itu memberikan preferensi atau keuntungan pada anggota keluarga atau teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kemampuan sebenarnya. Yang ketiga itu markup. Markup itu memperbesar harga barang atau jasa yang dibeli oleh pemerintah atau lembaga publik sehingga terjadi pemborosan atau penggunaan anggaran tidak efektif. Yang keempat itu gratifikasi. Gratifikasi itu memberikan hadiah atau fasilitas kepada pejabat atau pengambilan keputusan dengan tujuan agar memperoleh keuntungan atau pengaruh yang lebih besar. Yang kelima itu penyalahgunaan wewenang. Artinya menggunakan kekuasaan atau posisi untuk kepentingan pribadi kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan dampaknya kepada masyarakat atau institusi yang diwakilinya. Yang keenam itu korupsi politik. Korupsi politik itu menggunakan kekuasaan politik untuk memperoleh keuntungan atau kekuasaan yang lebih besar. Berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh itu pencucian uang. Artinya memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan resmi untuk menyelamatkan asal-usulnya.
Yang kedelapan itu monopoli. Monopoli itu kesepakatan antara perusahaan atau individu untuk mengontrol harga pasokan barang atau jasa secara ilegal. Yang kesembilan itu korupsi dalam peradilan. Artinya memanipulasi sistem peradilan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu seperti menghindari tuntutan hukum atau memperoleh hukum yang lebih ringan. Yang terakhir itu korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Artinya melakukan keuntungan dalam proses lelang pemberian kontrak untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Sekian dari bentuk-bentuk atau jenis-jenis korupsi. Terima kasih. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku korupsi yang mungkin dapat terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, meminta atau memberi suap kepada petugas keamanan atau petugas publik untuk mempercepat atau memudahkan suatu proses seperti membayar uang untuk memperoleh SIM atau KTP. Dan contoh yang kedua, menerima atau memberikan hadiah atau uang sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan yang berlebihan kepada atasan atau rekan kerja dengan tujuan agar mendapatkan perlakuan khusus atau keuntungan dalam pekerjaan. Yang ketiga, membayar sejumlah uang untuk menghindari pajak atau biaya yang seharusnya dibayar kepada pemerintah atau instansi terkait. Contoh yang keempat, memalsukan dokumen atau surat-surat penting seperti ijazah atau sertifikat untuk memperoleh pekerjaan atau jabatan yang lebih tinggi. Contoh yang kelima, membayar uang untuk memperoleh pekerjaan atau kontrak proyek dari pemerintah atau perusahaan tertentu tanpa melalui proses lelang atau persaingan yang sehat. Contoh yang keenam, menjual barang atau jasa dengan harga yang jauh di atas harga normal untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan, seperti mematok harga yang tinggi untuk tiket pesawat atau hotel pada saat musim liburan. Contoh yang ketujuh, menyediakan fasilitas atau layanan yang buruk atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan kepada pelanggan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang kedelapan, menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan seperti memindahkan orang yang tidak berkompeten ke posisi yang lebih tinggi hanya karena faktor kedekatan personal atau hubungan keluarga. Yang kesembilan, mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan sebagai pejabat atau pegawai negeri, seperti tidak hadir dalam rapat atau mengabaikan tugas yang diberikan karena terlalu sibuk dengan kepentingan pribadi. Dan contoh yang terakhir, menerima atau memberikan informasi rahasia atau penting yang seharusnya tidak boleh dibuka kepada publik dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Sektor yang pertama adalah sektor ekonomi. Nah, dampak dari korupsi dalam sektor ekonomi ialah memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan juga investasi dari suatu negara. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan adanya jalinan kerjasama yang terjadi antara negara A dan juga negara B. Nah, di tengah perjalanan didapatkan bahwa negara A ini melakukan suatu tindakan korupsi. Nah, tentunya dari tindakan tersebut akan mengurangi tingkat kepercayaan dari negara B ini, dan bisa saja negara B akan memutus jalinan kerjasama yang terjadi antara negara B dan juga negara A. Kemudian selain daripada itu, korupsi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan berakibat pada ketidakstabilan ekonomi dan juga ketidakstabilan pasar keuangan dari suatu negara. Selain itu juga, korupsi dapat mengakibatkan atau menimbulkan ketidakmerataan pendapatan dalam suatu negara. Sektor yang kedua ialah sektor kesehatan. Nah, tindakan korupsi yang dilakukan dalam sektor kesehatan misalkan pada proses pengadaan obat-obatan, proses pengadaan peralatan kesehatan, maupun segala jenis penganggaran yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, dampak dari tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan ialah menurunnya ketersediaan dan juga kualitas pelayanan kesehatan di suatu negara. Nah, jika hal itu terjadi, maka akan berujung pada masyarakat yang tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang layak.
Sektor yang ketiga ialah sektor pendidikan. Nah, tindakan korupsi yang dapat terjadi dalam sektor pendidikan ialah saat proses pengadaan buku, penyalahgunaan dana sekolah, maupun penjualan ijazah palsu. Nah, dampak dari tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan ialah memperburuk kualitas pendidikan dalam suatu negara dan juga mempersempit kesempatan bagi setiap masyarakat untuk mengakses pendidikan. Sektor yang keempat ialah sektor pemerintahan. Nah, tindakan-tindakan korupsi yang dapat terjadi dalam sektor pemerintahan, misalkan pada saat proses pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan wewenang, dan juga terjadinya pungutan liar. Nah, dampak-dampak yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan ialah mengurangi kualitas layanan publik dari suatu negara dan memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan dari pemerintah. Sektor yang terakhir ialah sektor lingkungan. Nah, tindakan-tindakan korupsi yang dapat terjadi dalam sektor lingkungan, misalkan pada pengelolaan hutan, tambang, perikanan, dan lain-lain. Nah, dampak yang ditimbulkan akibat tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan ialah dapat merusak lingkungan dan tidak terjaganya sumber daya alam. Dalam kesimpulannya, tindakan korupsi akan memberikan dampak negatif pada berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, tindakan korupsi harus diatasi secara tegas oleh berbagai pihak, baik pihak pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, di sini terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi. Yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran anti korupsi, di mana pendidikan ini dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya korupsi dan betapa pentingnya untuk menghindari korupsi tersebut. Dan yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas, di mana dapat membuat lembaga pemerintah dan organisasi swasta lebih transparan dalam pengelolaan dana publik serta melaksanakan audit yang independen dan terbuka. Dan yang ketiga yaitu sistem pengawasan yang ketat atau yang kuat, di mana sistem ini dapat membentuk lembaga pengawasan yang independen dan kuat, di mana bertugas untuk memantau tindakan korupsi dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelakunya. Dan yang keempat yaitu menghindari konflik kepentingan, di mana dapat mencegah munculnya konflik kepentingan dalam organisasi pemerintah atau swasta dengan cara menerapkan prinsip-prinsip etika dan aturan yang ketat. Dan yang kelima yaitu perubahan akan budaya, di mana dapat merubah budaya yang menganggap korupsi sebagai hal yang biasa dan menyebarkan sikap anti korupsi sebagai nilai sosial yang dapat dijunjung tinggi. Dan yang keenam yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana ini dapat menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi dan memperkuat mekanisme hukum untuk mengusut dan menindak tuntas tindak pidana korupsi. Yang ketujuh yaitu keterbukaan akses informasi publik, di mana meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan dan transaksi bisnis sehingga dapat meminimalkan ruang gerak untuk tindakan korupsi. Nah, teman-teman, dapat perlu kita ingat bahwa pencegahan korupsi bukanlah tugas yang mudah dan membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, sehingga baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, kita bersama-sama untuk melakukan pencegahan akan korupsi. Mari kita Sama-sama melawan korupsi Untuk menjadikan Indonesia Negara yang bebas korupsi.